Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kata Allah, sukakah kalian jika aku beri kebun min nakhilin wa a'nab, dari kebun anggur dan kurma? Kalau bahasa kita sekarang mah, seneng nggak dikasih usaha, dikasih kerjaan yang tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat, yang berbuah ranum, bagus, usahanya menguntungkan, portofolionya mengagumkan orang, membuat orang ngiri akan kedudukan kita. Kalau kita lewat wanginya kayak apa tahu? Tapi yang tahu kan Allah. Saya duduk begini nih, katanya doang mulia, yang tahu siapa? Ya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan emang kita adalah seperti yang Allah kehendaki, jangan seperti yang kita pengenin. Ini bahaya. Terus ketika Allah nanya senang apa tidak, ada statement berikutnya, wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Tapi begitu masuk usia tua, mulai masalah datang nih. Dia memiliki keturunan yang lemah. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kemudian datang api yang sekali datang fahtaraqat, kebun itu jadi hancur. Mirip nih kejadiannya kayak si ayah ini. Tumbuh, syah, tiba-tiba kemudian ngedrop. Vup. Kita menyalahkan 97 Ustaz, krisis di mana-mana. 98 kerusuhan Ustaz, game. Tidak terkecuali saya. Benarkah? Ustaz, gara-gara saya ketemu sama dia, aduh Ustaz, sial banget, hancur. Bener enggak gara-gara dia? Jangan-jangan dia cuma tokoh doang gitu loh. Ada tidak ada dia, emang hancur kita. Ustaz, jadi saya mesti minta maaf sama ibu saya. Udah sih, udah saya lakuin. Ya barangkali belum sepadan kali. Pokoknya temuin dah, temuin adik-adik, kasih sama dia. Terus saya tinggal di mana Ustaz? Udah la haula wala quwata dah. Jangan dipikirin. Ayatnya tadi dibaca, surahnya At-Tahrim. At-Tahrim itu surah ke-66. Surah ke-66 ayatnya 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang penting buat kita tobat dulu aja. Di sesi ini nih, saya sering ketemu sama orang-orang yang gak sabar. Tapi Ustaz, saya dikejar-kejar waktu. Iya udah minta ampun dulu. Ustaz udah tinggal besok. Iya udah benahin sholat dulu. Dia gak percaya. Dengan ampunan, dengan benerin sholat, tanggal 1 besok bisa diundur sama Allah. Kalau kita nyari solusi nggak nyari ampunan, mati kita, capek. Jangan-jangan kita malah ngegerusuin Allah. Mana nih, bohong aja dah. Katanya tahajud semalam kayak kun fayakun. Borok, saya tahajud malam, paginya malah orang pada datang semua. Yang dikejar solusi sih. Nomor 1 ini kejar itu Allah. Artinya apa? Ampunannya, kasih sayangnya, cintanya, ridhonya, pertolongannya. Nah itu dia. Apakah kita tidak minta solusi? Lah minta, insya Allah dihadirkan oleh Allah. Apakah cukup dengan tobat? Bukan cukup dengan tobat, tapi awali dengan pertobatan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum.
Apa ganjarannya buat orang-orang yang taubat nasuha? Kata Allah, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutup kesalahan kamu. Ditutup dulu kesalahannya tuh. Habis itu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Baru kemudian Allah kasih sorga. Sorga buat yang punya utang apa? Lunas utangnya. Sorga buat yang belum punya jodoh, datang jodohnya. Sorga buat yang punya tagihan nggak ketagih, kebayar tagihannya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer proyek, tembus proyeknya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer si doi, ngincer si dia, takluk hatinya buat dia. Ya itu sorga kan? Sorga. Ditutup dulu kesalahannya, muncul sorganya. Kalau belum ditutup kesalahannya, enggak muncul sorganya, ketutup. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baru nanti Allah yang menyempurnakan dah. Tutup tuh lembaran sama si ayah. Baik Ustaz. Apapun yang terjadi, la haula nih. Ya udah la haula. Masa iya sih adek ente nggak punya perasaan, coba dah dijajal. Wiridnya gimana Ustaz? Udahnya pakai wirid itu dulu dah. Tetap wiridnya gimana? Dia pulang, dia kasih tahu adanya, dia panggil, dia kumpulin adanya, dia sidang tuh adanya. Hari ini abang mau membuat satu pengakuan. Abang merasa udah berbuat baik sama lu pada, tapi ternyata di mata Allah abang bikin susah lu pada. Iya kan? Kita kan nyangkanya itu udah berbuat benar aja. Kayak saya sang gitu ceramah. Cerita ini abang, tahun 85 abang bikin kesalahan. Abang jual tanah punya ibu tanpa ibu kita pada tahu. Hari ini abang dinasehatin bahwa harta yang tumbuh dari harta yang haram, maka cabang-cabang yang tumbuh itu juga akan menjadi cabang yang haram. Untuk membersihkan abang punya harta, abang punya diri. Kalau emang lu pada ngincer rumah sama tanah yang abang sekarang tempatin, ambil dah. Kita ziarah ke makam ibu, mintain maaf buat abang. Abang cuma minta waktu sebulan aja buat abang cari kontrakan gitu. Adanya nunduk, diam. Belakangan kemudian dia lapor. Emang Masya Allah orang-orang yang tobat itu. Terjadi keajaiban. Adiknya gantian yang datang ke dia. Rupanya ibu bapak yang dirahmati Allah. Tanpa si abang ini tahu, ternyata adik-adiknya itu tahu. Karena ibunya menjelang meninggal lapor sama anak-anak yang lain. Begitu dijual, ibunya tahu, sakit ibunya. Gua masih hidup aja tanah gua dijual. Bagaimana gua mati? Gitu Ji. Masya Allah itu. Begitu ibunya jatuh sakit, masuk ke hati, di hati adik-adiknya bahwa ini yang menyebabkan lekakaknya. Dendam itu ke bawah ke perilaku. Kelihatannya sih nerima duit dari abangnya, nerima di sekolahin, tapi marah mereka karena mereka di sekolahin di atas tangisan ibunya, di sekolahin di atas tangisan bapaknya. Singkat cerita, lapor adiknya, bang, kita sebenarnya udah tahu. Tapi abang susah dibilangin, maka kita habisin udah. Dan kita emang gak membiarkan abang emang senang. Tapi hari ini kita semua sepakat. Kalau abang udah sadar, kita mau bikin emak kita senang. Kalau abang udah redo, masa kita gak redo? Abang tempatin dah. Kalau abang mau mulai lagi usaha, insya Allah kita bisa patungan buat abang. Subhanallah. Kalau sudah ketemu penyebabnya, enteng urusan. Mati-mati kita jalan ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit apa coba? Nyari apa? Nyari penyakit apaan sih? Begitu kita udah ketahui penyakitnya apaan sih, berhenti kita di situ kan? Tak, obati.